Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Halo, Pak C. Ebini. Hari ini Minggu ke-17 tahun A. Saudara-saudara yang terkasih, orang bijak senantiasa akan memberikan berbagai ide cemerlang yang menginspirasikan banyak orang. Misalnya Romo Driakarna Jesuit yang memberikan inspirasi pendidikan di Indonesia, Romo Mangunwijaya Projo Semayang yang menginspirasikan tentang orang-orang kecil dan orang-orang terdidik. Demikian juga Mother Teresa Calcutta yang menginspirasikan tentang hidup sederhana dan juga untuk mencintai sesama. Tentunya saudara-saudara yang terkasih, orang yang bijak itu memiliki kebijakan yang diakui, yang diterima dan diamalkan oleh orang banyak. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama sangat jelas bahwa Raja Salomo dikenal sebagai raja yang penuh bijaksana. Karena Raja Salomo mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia buktikan dengan cara itu menurut ketaatan dan ketetapan Raja Daud selaku raja dan ayahnya sendiri. Salah satunya ia mempersembahkan melalui doa dan kurban bakaran kepada Tuhan sebagai wujud kasih yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, melalui doanya Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Saudara-saudara yang terkasih, Raja Salomo tidak seperti raja yang lainnya. Raja Salomo tidak meminta kekayaan, kekuasaan, umur panjang. Tetapi yang raja yang lainnya pasti meminta kekuasaan yang besar, meminta umur yang panjang, dan juga istri yang banyak, dan juga yang lainnya. Aneh bukan? Ya, tapi justru ia hanya memohon hikmat supaya mampu memerintah rakyatnya dengan baik. Itulah sebabnya Salomo dipuji Tuhan karena kebijaksanaan dan ketaatannya dalam panggilan yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan umat beriman adalah menjadi bijaksana bila dihadapkan dengan Tuhan. Untuk mencapai suatu kebijaksanaan seperti yang dilakukan Raja Salomo, orang harus berupaya keras dan mencari terus-menerus hingga mampu menemukan. Dan setelah menemukan, orang harus menentukan pilihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, perumpamaan yang diucapkan Yesus tentang harta yang terpendam dan juga mutiara yang indah dan berharga menegaskan bahwa orang bijak harus dapat melihat, memilih mana yang terpenting, mana yang menjadi utama dalam kehidupannya itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan itu mengingatkan kita bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud bukanlah sebuah kerajaan secara politis seperti yang kita pahami dalam dunia modern saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah lebih menunjuk kepada suatu keadaan yang di dalamnya itu ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada sejahtera, ada bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, kerajaan Allah hanya dapat kita temukan di dalam diri Yesus melalui kebenaran dalam sabdanya. Kerajaan Allah
adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita sebagai manusia yang beriman. Maka kerajaan Allah menjadi prioritas nilai tertinggi dalam diri manusia. Kita harus mampu memilih yang tepat. Di masa ini banyak tawaran kenikmatan duniawi yang menggiurkan kita dan menghancurkan relasi kita sesama dan Tuhan. Misalnya konsumerisme, hidup glamor, mencari status jabatan dengan menyuap satu dengan yang lain, menyingkirkan satu dengan yang lain, dan persaingan yang tidak sehat. Bahkan orang yang berbisnis mengandalkan dan mencari seorang dukun yang paling jitu, yang paling mantap. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita harus bijaksana dan pandai untuk memilih dalam hidup agar kita mampu mendapatkan kesejahteraan. Nah, bagaimana kita renungkan untuk kedepannya? Yang pertama, apa yang sangat bernilai dan berharga dalam kehidupan kita sehingga kita merelakan segala milik untuk mendapatkan yang lebih berharga itu. Yang kedua, menemukan yang sangat bernilai dan berharga itu menjadi bagian hidup kita. Dan yang ketiga, menjadikan kerajaan Allah sebagai bagian kehidupan kita dengan mencari kehidupan ilahi tadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tetaplah berpegang teguh dalam pilihan tadi yang sangat berharga dan sangat indah adalah kerajaan Allah itu sendiri dalam diri kita. Mari kita memfokuskan diri dengan perhatian pada mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Amin.